apakah metodenya sudah dapat? Lege artis. Setelah studi observasi, yang terakhir tentang variabel studi eksperimental ya. Jadi studi eksperimental, variabel studi eksperimental ya. Studi eksperimental, jadi harapan saya untuk para mahasiswa untuk studi eksperimental ini kalau bisa, nantinya kalau sudah menjadi sarjana, lagi sekolah PPD S1 apa 2, itu untuk studi eksperimental supaya Anda bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau menjadi peneliti, sebaiknya Anda ikut namanya mendapat sertifikasi GCP ya, sertifikasi GCP ya, GCP ya, Good Clinical Practice ya. Jadi variabel penelitian studi eksperimental yang perlu Anda ketahui. Tapi sebelum kita belajar variabel ini, saya jelaskan seperti studi observasi. Studi eksperimental dikenal yang paling rendah itu in vitro, yang paling bawah gitu ya. Ini di tingkat sel, jangan lupa ya, di tingkat sel atau mikroorganisme, bisa apa, bakteri, virus gitu ya, parasit ataupun misalnya jamur gitu ya. Sel bisa juga sampai sel untuk karsinoma, sel CA gitu ya. Ya, jadi tingkat sel, jadi mikroorganisme dan karsinoma sel. Ini semuanya biasanya berakhir dengan istilah dalam metodologi post-test only ya, atau dalam metode post-test only ya. Karena untuk in vitro, kata kuncinya, pre-nya itu dibuat secara atau dikondisikan ya. Pre-nya itu dikondisikan ya, dibuat semuanya homogen gitu ya. Jadi biasanya sekitar 5 kelompok itu dikondisikan ya. 5 kelompok itu dikondisikan supaya semuanya homogen gitu ya. Itu kata kunci daripada in vitro gitu ya. Yang kedua adalah in silico ya. In silico ini pada hewan ya. Jadi ini yang paling penting, how to induce disease ya pada hewan. How to induce disease ya pada hewan. Jadi makanya disebut hewan model gitu ya. Sorry, kok in silico? In vivo gitu ya. Nah, in silico itu pada komputerisasi kita tidak lakukan gitu ya. In vivo gitu ya. Ini biasanya berakhir dengan analisa pre and post test only ya. Pre and post test, bukan pakai only. Pre and post test saja ya. Oke. Dan yang terakhir adalah pada manusia yang disebut RCT ya, randomized control trial, yang makanya tadi saya ngomong untuk para mahasiswa yang pengen ke jenjang lebih tinggi, apalagi tingkat doktoral, sebagusnya mengikuti pelatihan GCP ini ya, yang setahu saya dilakukan oleh saya Prof. Jarir di UGM ya, GCP ya, Good Clinical Practice. Jadi RCT ini sudah jelas terbagi dua, ini sudah pada manusia, berpembanding dan tidak berpembanding gitu ya, berpembanding dan tidak berpembanding ya. Ada dua, ini sudah pada manusia. Jadi in vitro pada tingkat sel atau mikroorganisme ataupun hasil biopsi dan sebagainya dengan ciri khas post test only. Kalau yang in vivo sudah pre and post test. Kalau RCT juga bisa pre and post test gitu ya analisanya. Oke, pre and post test. Tapi tidak disebut pre and post test kalau untuk yang RCT pada manusia ini, yang disebut before and after gitu ya. Before and after. Oke? Before and after. Jadi itu dulu ya pendahuluannya, supaya ngerti dulu ini konsep ini, terminologi ini, baru ke analisanya gitu. Dari analisa tadi seperti studi observasi kemarin bisa tahu variabelnya apa gitu ya, supaya Anda bisa menganalisanya dengan tepat gitu ya. Jadi kalau studi observasi berakhir dengan tabel 2x2, kalau ini tidak gitu ya. Jadi di sini adalah judulnya itu comparison ya, judulnya itu comparison treated ini adalah obat yang akan kita teliti, and ya kontrol. Kontrol ini adalah pembanding ya. Jangan lupa kontrol di sini L-nya 2, bukan kayak case control L-nya 1 ya, L-nya 2 ya. Saya sengaja begini ya, 2 ya. Mengingatkan bedanya dengan case control. Kontrolnya 2. Ini artinya berpembanding. Dan kontrol ini ada 2, kontrol positif ya, kontrol positif bisa itu kita sebut drug of choice, tapi kontrol negatif kita sebut placebo. Ini dulu ya konsepnya ya, biar mengerti para mahasiswa ataupun sejawat sekalian yang di sekolah. Nanti tabelnya baru kita buat gitu ya. Jadi seperti biasa nanti kita buat dulu. Di sini treated, yang kelompok yang kita teliti, obat yang kita teliti. Di sini kontrol ya, kontrol. Oke. Nah di sini variabel yang akan kita teliti apa? Misalnya ya, misalnya di sini adalah tekanan darah gitu ya, tekanan darah. Yang satu ya, nomor 1 ya. Yang kedua misalnya variabel ini 1. Nomor 2 misalnya LPH, left ventricular hipertrofi gitu ya. Ini kita bagi lagi nanti gini ya membuatnya ya. Jadi supaya tahu nanti cara membuatnya. Ini oke. Sudah jelas ya. Jadi treated kita bagi 2. Oke, ini salah. Ini di sini ya. Ini gini ya. Jadi tekanan darah ratanya berapa? Kemudian LPH rata-ratanya berapa? Ini juga begitu ya. Ini ya. Oke.
Ini P pertama, bintang gitu ya, P kedua bintang ya. Ini biasanya untuk analisa tabel ini kita pakai namanya, kalau tabel 2x2 pada sudut observasi itu kita pakai chi-square, di sini kita pakai namanya t-test ya. T-test ya. Nanti kita jelaskan P-nya berapa, 0,01 ataukah 0,5 yang kita pakai atau 0,1. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi analisanya biasanya 3 kali ya. Yang pertama analisanya nanti before, B itu before ya, before itu untuk menyatakan homogenitas, homogen atau tidak ya. Kemudian before after untuk menyatakan efektivitas, dan after itu untuk menjawab hipotesa gitu ya, hipotesa Anda gitu ya. Oke, makanya untuk studi eksperimental pada manusia kebanyakan adalah membandingkan dua kelompok ini ya, treated dan kontrol. Kontrol ini bisa kontrol positif atau kontrol negatif, drug of choice atau placebo gitu ya. Dan tekanan darah LPH ini adalah variabel yang akan kita teliti. Nah, kebalikan tadi dari studi observasi, sama seperti bukan kebalikan, sama dengan studi observasi tadi, yang di atas ini treated dan kontrol ini kita sebutlah variabel dependent. Ini dependent. Yang di sini, kelompok yang di sini yang di kiri seperti pada studi observasi, inilah variabel independent ya. Jadi sama sebenarnya ya bentukannya, cuman dipakai adalah alat analisisnya berbeda. Kalau studi observasi berakhir dengan chi-square test, ini dengan t-test gitu ya. Dan dia kalau studi observasi langsung mencari relative risk, prevalence ratio atau odds ratio. Kalau ini 3 tahap gitu ya. Jadi before untuk menyatakan homogenitas, kemudian before after untuk menyatakan efektivitas, after menyatakan untuk menjawab hipotesa. Ya. Jadi dependent dan variable independent ini muncul dalam judul nanti ya. Jadi misalnya apakah judulnya misalnya secara singkat saja, misalnya efektivitas ARB2 atau angiotensin reseptor B2 itu efektif terhadap hipertensi dan LPH. Ya, boleh tetap hipertensi atau LPH saja boleh ya. Jadi ada 2 variabel dalam judul itu ya. Jadi seorang nggak ngerti kemana. Tapi yang jelas kata kuncinya untuk penelitian RCT ini adalah kata efektivitas. Boleh juga perbandingan obat A terhadap obat B, obat A dan obat B terhadap penyakit apa gitu ya. Jadi jelas yang mana treatednya yang akan kita teliti, yang mana kontrolnya ya, dan apa variabel yang akan kita teliti ya. Tekanan darah LPH ini salah satu contoh ya. Jadi bisa dianalogikan dengan jenis penelitian yang lain gitu ya untuk apa selanjutnya ya. Jadi silakan nanti para mahasiswa dengan konsep ini sudah bisa membuat judul di bidang masing-masing berdasarkan program studinya ya. Jadi itu dulu. Mudah-mudahan jelas ya, supaya bisa membuat proposal dan benar dan dianalisa dengan tepat. Jadi kalau dalam RCT terutama berpembanding, biasanya tiga kali kita analisa ya. Jadi before, after, dan after ya, untuk menjawab hipotesa. Itu dulu ya, mudah-mudahan semakin jelas apa itu variabel ya, pentingnya variabel dalam judul ya, sehingga menentukan nanti alat analisanya apa. Jadi judul berkaitan dengan hipotesa berkaitan dengan metodologi akan berakhir dengan analisa ya. Mudah-mudahan tambah jelas, silakan subscribe, like, dan share. Ciao, sampai ketemu.